lain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Salah satu di antara tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad SAW yaitu membersihkan hati kita dan membaguskan akhlak kita, yang bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. A'malul mu'mina imana ahsanul khuluqa. Yang artinya, seorang muslim yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahwa seorang mukmin yang juga imannya rendah adalah mereka yang memiliki akhlak buruk. Contoh akhlak yang baik sangat banyak tentunya. Nah, yang kali ini saya akan bahas adalah akhlak murah senyum. Amalan senyum ini sebagai amalan yang barangkali termasuk amalan yang kecil dalam pandangan orang lain. Namun, Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Teman-temanku, jika kita mampu bersedekah dengan harta, maka kita setiap saat bisa bersedekah dengan kita tersenyum. Kita harus bisa memahami bahwa gigi di hadapan orang lain bukanlah aurat yang harus ditutupi. Oleh karena itu, tersenyumlah. Karena senyum adalah ibadah yang ringan, namun sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita tersenyum, ada manfaat dan keajaiban yang kita ciptakan. Manfaat dan keajaiban senyuman antara lain, 1. Senyum itu indah. Yang kedua, senyum itu ibadah, artinya bahwa senyuman yang selalu mengembang dari bibir kita akan bernilai ibadah dan tentu akan mendapat pahala dari Allah. Yang ketiga, senyum adalah berkah. Satu kebaikan yang kita lakukan, dampak dari kebaikan itu akan terus berkembang dan menjadi semakin banyak bagi nilai kebaikannya dan sebagainya. Berbeda dengan kemarahan dan ketakutan yang didominasi oleh hormon noradrenalin, dan orang yang marah didominasi oleh hormon adrenalin. Sedangkan dua hormon tersebut bisa menyebabkan sebuah penyakit di hidup seseorang. Tadi tausiah dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Kan kalau kita ingin punya lawan jenis yang bukan murid kita, tapi saya itu ingin menyapanya dengan bersenyum, tapi hukumnya itu gimana kalau dia itu bukan murid kita? Ya, memang kalau perempuan dengan laki-laki itu memang bukan murid, tapi kan kita diwajibkan kepada saudara kita. Laki-laki itu kan adalah saudara kita dari saudara umat muslim di seluruh dunia. Jadi kalau kita niatannya itu nggak buruk, nggak jelek, misalkan niatan kita cuma ingin tersenyum, ingin menyapa mereka, itu nggak apa-apa. Karena niat kita itu baik, bukan niat kita yang mesum, ingin menggoda ataupun ingin niat yang jahat, itu nggak apa-apa. Ada lagi yang bertanya? Ya sudah, itu mungkin tausiah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.